Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat podcast, ketemu lagi dengan saya Niputu Juanita yang pada hari ini kita akan berpodcast ria ini ya. Mengenai salah satu hal yang penting yang ada dalam perguruan tinggi. Hadir saat ini bersama saya adalah seorang narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah pustakawan utama yang ada di Kota Sukabumi. Mari kita sambut. Selamat datang Ibu Nike Siti Rahayu SHMH. Ibu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya sapa dulu ya sahabat podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, saya sangat senang sekali Ibu pada hari ini bisa hadir di acara podcast kami, podcast STH Pasundan, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang optimalisasi perpustakaan di perguruan tinggi, begitu ya Ibu ya. Nih kalau saya tidak salah, tanggal 7 Juli 2025 kemarin itu adalah Hari Pustakawan ya Ibu ya, ditetapkan. Nah, kemudian juga ada HUT Pustakawan Indonesia. Ikatan Pustakawan Indonesia. Nah, iya itu Ibu. Berarti ini bukan momen yang kebetulan Ibu. Kami undang ke sini untuk hadir dalam podcast kami. Nah, ini langsung saja Ibu, saya itu sebenarnya penasaran. Sejarahnya kalau Ikatan Pustakawan Indonesia itu seperti apa sih Bu? Iya. Menurut Ibu? Ya. Terima kasih Bu Nita. Saya tersanjung nih mendapatkan undangan dari STH Pasundan Sukabumi. Kebetulan saya juga alumni dan juga sebagai inisiator atau melahirkan perpustakaan STH Pasundan Sukabumi bersama Ibu Heni Mulyani saat itu di tahun 82. Tahun 82 ya Ibu ya. Saat itu STH Pasundan Sukabumi bersiap-siap untuk, kalau dulu itu akreditasinya yang disamakan, diakui gitu, terdaftar ya. Ya betul. Nah, jadi persyaratannya adalah harus ada perpustakaan. Berarti kan perpustakaan itu sangat penting. Nah, di setiap institusi, diantaranya adalah lembaga pendidikan, yaitu perguruan tinggi ya. Begitu. Seperti itu. Nah, pada tanggal 7 Juli 2025 kemarin memang kita merayakan hari ulang tahun yang pertama ya. Hari Pustakawan Indonesia. Kenapa disebut hari pertama? Karena memang surat keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah baru saja terbit ya. Jadi kita sangat apresiasi dengan hal itu, apalagi saya sebagai pustakawan yang berkiprah di dunia perpustakaan sudah lama, dari tahun 81. Wah, cukup lama ya Ibu. Ya, saya sempat keluar dulu, kemudian masuk lagi ke dunia perpustakaan, mungkin nanti hingga pensiun ya di pemerintahan. Jadi saya merasa bangga, merasa tersanjung dan ya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata ya, karena memang ini merupakan penghargaan yang luar biasa. Kenapa dikatakan baru 1 tahun? Karena memang dikatakan Hari Perpustakaan Indonesia. Tapi kalau Ikatan Pustakawan Indonesianya sudah 52 tahun. Nah, jadi para pustakawan itu sudah ada di masa itu. Bahkan ada Bapak Pustakawan itu Pak siapa namanya ya, Pak Toha, Pak apa gitu di Jogja, itu sudah lama berkiprah ya. Jadi memang para pustakaan pendahulu itu juga sudah luar biasa di dalam meningkatkan pada saat itu lembaganya dulu ya, perpustakaan. Nah, gitu seperti itu. Jadi untuk Ikatan Pustakawan itu sendiri sudah berkembang dengan baik. Nah, itu Ikatan Pustakawan Indonesia itu merupakan wadah
bersatunya para pustakawan. Oh, ada bersatu. Ya, jadi kan pustakawan ini profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia seperti profesi itu. itu. Jadi di dalam Ikatan Pustakawan Indonesia itu juga mempunyai banyak program, di antaranya adalah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk kemajuan pustakawannya sendiri dan lembaga perpustakaan gitu, seperti itu ya. Jadi apresiasi sekali dari pemerintah kepada para pustakawan ya, gitu, seperti itu. Kemudian keduanya juga memberikan keterangan atau informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat sadar bahwa ternyata pustakawan itu luar biasa dan peranannya sangat penting sangat begitu ya. penting ya. Bukan saya hanya pustakawan, tapi saya merasa bahwa pustakawan itu sebetulnya kemarin juga sempat ini sejajar dengan rumpunnya dosen dosen apa guru gitu ya. Ini juga masih nanti akan diolah kembali gitu ya. Masih dibahas begitu ya. Jadi tapi di dalam jenjang fungsionalnya sama. Oh, di dalam jenjang fungsionalnya sama seperti dosen, dokter gitu ya, guru sampai ke pustakawan, sampai ke utama gitu sampai ya. Sama ke utama, ya begitu. seperti itu. Baik, Ibu. Ya, kemudian satu lagi Tanita nih kaitan dengan ulang tahun ini. Satu lagi yaitu meningkatkan komitmen ya, kalau sudah pustakawannya seperti ini, masyarakat sadar bahwa pustakaan itu penting, kemudian juga sudah diapresiasi luar biasa oleh pemerintah melalui hari ulang tahun, meskipun kemarin juga sudah diapresiasi ya, tapi ini luar biasa. Jadi ada peringatan-peringatannya setiap tahun. Maka nanti diharapkan komitmen dari pemerintah, komitmen dari pimpinan daerah, komitmen pimpinan lembaga yang mempunyai institusi perpustakaan itu juga lebih meningkat gitu, luar biasa itu. ya Ibu ya. Jadi kalau tadi saya mendengarkan masukan pembicaraan yang dibahas oleh Ibu itu ternyata sudah cukup lama, 52 tahun begitu ya. Nah, kira-kira Ibu kalau misalkan perkembangan pustakawan itu dari 10 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang sampai saat ini, apa saja sih yang sudah progres yang harus dikerjakan atau tantangan-tantangannya sebagai pustakawan di era ini? Seperti apa Ibu? Nah, jadi yang saya rasakan ya dan teman-teman lakukan, kita itu sebetulnya sudah bertransformasi. Bertransformasi. Kalau dulu siapa sih yang mau bekerja di perpustakaan, siapa sih yang bercita-cita jadi pustakawan, nampaknya nggak ada deh. Apabila mereka masuk ke jurusan ilmu perpustakaan zaman dulu ya, jurusannya maksudnya program studi itu kayaknya ke bawah-bawah atau bagaimana, saya juga tidak tahu ya kalau misalnya diteliti ya. Tapi mungkin ada juga yang berkeinginan, hanya nampaknya kalau ada perguruan tinggi yang membuka jurusan ilmu perpustakaan, ya itu luar biasa ya, karena memang pada saat itu juga diharapkan perpustakaan itu berkembang dengan pesat dan harus dikelola oleh para ahlinya. Maka mereka juga mendirikan prodi-prodi atau jurusan-jurusan ilmu perpustakaan saat itu. Betul. Nah, kalau dulu itu kenapa enggak? Nah, kemudian ada yang lulusan ilmu perpustakaan itu, Bu Nita, yang tidak mau bekerja di perpustakaan, malah mereka bekerja di bank, malah mereka di kementerian-kementerian dengan pekerjaan di luar perpustakaan. Jadi jarang sekali yang kembali ke perpustakaan. Karena apa? Karena perpustakaannya dilihat gitu-gitu aja, nggak diminati itu. Iya. Jadi ngapain saya nanti bekerja di perpustakaan? Padahal saya lihat itu penting ya, di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi semua ada perpustakaannya. Gitu. Itu wajib ada, wajib ada. Kalau mendirikan sebuah institusi pendidikan itu wajib ada. Jadi bukan pelengkap penderita, saya bicara itu pelengkap penderita ya gitu ya. Karena nanti udah didirikan menderita gitu ya, karena ya seperti itu. Nah, terkadang bagaimana manajernya, kalau manajernya suka olahraga, dia akan membangkitkan dia akan meningkatkan olahraganya, baik sarana prasarana dan sebagainya. Nah, kemudian kalau senang komputer ya lab komputernya yang ditingkatkan. Tapi kalau yang suka dengan perpustakaan, ya perpustakaannya jadi luar biasa gitu ya. Nah, tapi kita harapkan kan semua sarana prasarana yang
yang diharap atau yang diwajibkan di sebuah perguruan tinggi itu semua sama ya, perlakuannya seperti itu. Begitu. Nah, kenapa disebut bertransformasi? Karena menyesuaikan dengan perkembangan zamannya ya sebetulnya. Seperti misalnya era digitalisasi. Sekarang ini kan sudah era disrupsi informasi. Nah, dalam arti kata mereka banyak yang meninggalkan buku cetak tapi ingin ke bahan-bahan elektronik. Iya betul. Informasi E-book ya. ada e-book, ada e-journal, ada artikel-artikel lainnya lah. Bahkan sekarang sudah ada AI ya. Jadi itu disebut disrupsi informasi. Nah, pustakawan juga dituntut untuk itu dan alhamdulillah sekarang ini mereka itu dituntut untuk menguasai teknologi informasi juga, karena mereka harus tahu juga portal-portal bagaimana membuka portal itu, karena mereka itu kan melayani masyarakat ya, atau jadi harus melek teknologi juga sekarang kalau pustakawan ya, karena sekarang itu sudah eranya sudah berbeda. Nah, bagaimana buku cetak tetap perlu ada karena ruhnya perpustakaan itu adalah buku ya. Dan kalau dilihat sekarang banyak yang menggunakan AI ya, AI itu kan mencari sumber dari yang ada di dalam artikel orang lain ya, belum tentu itu kebenarannya. Mungkin hanya rujukan saja, nanti harus mencari kepada sumber yang pasti, sumber yang sah ya. Nah, kemudian juga AI itu kan hanya teknologi saja, mereka tidak melakukan penelitian juga gitu. Jadi apa yang disampaikan dalam AI itu dia hanya mengambil informasi-informasi yang ada dari sumber-sumber lain gitu, seperti itu. Kemudian juga mereka harus terus meningkatkan profesionalisme. Jadi sekarang ini banyak sekali seperti seminar, workshop ya, yang disajikan oleh para pakar itu perlu diikuti ya. Jadi sebetulnya gratis sekarang itu banyak melalui Zoom ya, webinar dan lain sebagainya. Nah, itu karena kalau tidak seperti itu tidak akan bertambah pengetahuan kita. Saya juga pengalaman, saya bukan sarjana ilmu perpustakaan, tapi dulu itu saya ingat kalau ada seminar di Bandung kita naik bis ke sana ya, karena ingin tahu apa itu perpustakaan. Harus terus karena kalau yang para sarjana ilmu perpustakaan nggak cukup di bangku kuliah, tapi juga harus ditambah dengan ilmu-ilmu lain yang didapat di luar dari kampus itu sendiri. Gitu, baik Ibu, menarik ini informasi yang diberikan oleh Ibu Nike. Nah, kalau begitu Ibu, ini kan kami di STH Pasundan ya. Tentu kampus kami ini juga punya perpustakaan. Nah, menurut Ibu sebagai pustakawan utama, kira-kira standar yang layak gitu, kriteria yang memenuhi sampai disebut sebagai perpustakaan yang baik untuk di perguruan tinggi itu harus seperti apa Ibu? Mohon arahan ya. Jadi begini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu sudah menerbitkan standar nasional perpustakaan, mulai dari PAUD, SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, kemudian juga perguruan tinggi. Semua ada standarnya sendiri. Ada. Kemudian perpustakaan khusus, perpustakaan kelurahan, perpustakaan kecamatan, perpustakaan dinas kabupaten kota dan provinsi, itu semua ada standarnya. Itu standarnya itu kalau diakreditasi itu adalah nilainya C ya, apabila memenuhi standar gitu ya. Jadi standarnya sudah ada Bu Nita, khusus untuk perguruan tinggi itu misalnya ruangannya luas berapa? Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2024. Itu sudah 3 kali diubah kalau tidak salah, yang terakhir itu. Nah, adapun luas ruangan perpustakaan itu kalau dalam standar itu harus 750 meter. 750 meter. Atau kurang lebih jumlah siswa dikalikan setengah meter satu siswa itu. Begitu. Jadi kalau di sini misalkan siswanya 400 gitu ya. Sebetulnya 200 meter cukup. Hanya dalam standar seperti itu, karena tidak hanya meja kursi dan rak saja, tapi ada fasilitas lainnya. Fasilitas lainnya apa Bu? Misalnya area-area
Ya, ada area baca, ada area koleksinya pun ada area referensi, ada area audiovisual, ada area sirkulasi, ada area terbitan berkala, ada Terus area menyimpan, pengolahan gitu. lokernya juga ada Ya, gitu ada ya. lokernya, kemudian ada area multimedia. Jadi sekarang harus seperti itu karena kan di era digital ini pasti mahasiswa itu juga akan memilih informasi yang akan didapatkan itu mau dari buku cetak, mau dari multimedia, Iya, dari betul. ya mereka seperti itu. Dan para pustakawan harus cermat ya apabila mereka mencari informasi melalui era digital, maka harus dilayani juga agar supaya mereka itu cepat menemukan apa yang dicari, ya itu yang disebut literasi informasi ya. Jadi informasi itu harus segera ditemukan dengan cepat dan tepat agar supaya para pemustaka itu bisa mendapatkan informasi yang baik. Itu Betul seperti betul itu. Ibu. Saya ingat sih kalau ketika saya masih jadi anak mahasiswa begitu ya. Ketika saya mengerjakan tugas-tugas, ketika nanti akan mengerjakan tugas akhir itu pasti ke perpustakaan. Ya, Dan betul. perpustakaannya itu kan kita pasti mencari apa buku-buku sebagai bahan referensi begitu ya. Nah, itu kan berarti perpustakaan itu secara internal begitu ya menyokong untuk perguruan tinggi dan berperan penting. Adakah untuk di zaman ini tadi kan Ibu bilang harus bertransformasi begitu. Adakah semacam selain secara internal begitu, perpustakaan itu membuat gebrakan gitu secara eksternal, kegiatan-kegiatan yang eksternal begitu, yang menjangkau mahasiswa atau masyarakat untuk suka membaca. Apa saja Bu kira-kira? Ya, kan program utamanya di perguruan tinggi itu adalah Tridharma perguruan tinggi ya. Nah ini kan kaitan dengan perpustakaan itu apa? Tridharma perguruan tinggi ini kan yang pertama adalah pengajaran. Tentunya perpustakaan itu harus menyediakan koleksi-koleksi yang menunjang kurikulum yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa manakala mereka belajar ya. Selain di kelas juga mereka diwajibkan untuk membaca buku-buku pengayaannya di luar buku-buku wajib. Jadi perpustakaan itu harus mampu menyajikan itu dan tidak hanya buku cetak tapi juga bisa melalui buku elektronik ya atau digital. Nah, kemudian juga untuk penelitiannya ya perpustakaan harus juga menyediakan buku-buku untuk penelitian atau untuk riset baik oleh mahasiswa yang penelitiannya yang masih sederhana makalah dan sebagainya juga untuk dosen. Nah melalui apa yaitu maka harus ada multimedia itu seperti itu ya sarana prasarana harus dipenuhi manakala mahasiswa dan dosen ingin mencari informasi bahan riset dan pustakawan harus juga melayani manakala ada dosen atau mahasiswa ingin melakukan riset ya gitu seperti itu ya. Jadi harus pustakawan juga harus pustakawan tuh sebetulnya perpustakaan karena begitu mereka mengolah buku ya itu harus dibaca dulu oleh mereka. Maka pustakawan itu harus tahu di mana ada informasi yang dibutuhkan oleh para pemustaka itu harus tahu ya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Mungkin ini yang ditanyakan oleh Ibu Nita, bagaimana ini agar supaya kita ini tidak hanya di internal tapi juga eksternal. Nah, kalau kita bicara pengabdian kepada masyarakat kan ini merupakan tugas juga ya, tugas ketiga dari Tridharma mendarmakan kepada masyarakat. Kita bisa misalnya melalui berbagai kegiatan yang di dalam. Misalnya membuat seminar tentang literasi informasi. Kan literasi informasi itu tidak hanya di perguruan tinggi, tapi literasi informasi ini juga di SMP bisa, di SD di SMP SMA. bisa, di SMA bisa. Jadi Bu Nita kalau promosi itu bisa mengundang sebetulnya melalui itu ya, melalui betul. Melalui seminar tentang literasi informasi misalnya gitu. Kemudian juga bisa bedah buku ya. Bedah buku bisa. Bedah buku itu misalnya mengundang
pengarang ya, pengarang buku gitu. Tapi bukunya misalnya kalau mau kalangan hukum bisa dengan buku hukum yang baru ya mengundang pengarangnya. Apabila bukunya yang ingin buku umum lainnya ya mangga disesuaikan. Nah, kemudian itu yang di dalam ya Bu. Kemudian kalau di luar itu kita bisa dengan wakaf buku Bu. Dengan bantuan bisa. buku untuk misalnya taman bacaan sekaligus promosi juga sebetulnya ya, taman bacaan. Nah, kita itu mencari buku sebanyak-banyaknya dari wakaf itu, wakaf buku, kemudian kita bentuk satu TBM misalnya gitu. Nah, itu kan untuk mendekatkan akses masyarakat ya, untuk meningkatkan literasi masyarakat. Nah, itu. Kemudian kalau di lembaga-lembaga lainnya misalnya ingin menyimpan di perpustakaan SMA mana, itu boleh dengan corner STH ya, dengan apa yang sederhana lah, raknya yang sederhana ya. Jadi pojok baca STH Pasundan Sukabumi gitu. Jadi di sana diberikan buku khusus untuk SMA, buku-buku umum ya, buku pengayaan untuk SMA, dan juga ditambah dengan buku-buku ilmu hukum yang bisa mereka baca, disimpan di sana. Jadi kita kerjasama itu dengan SMA, kerjasama dengan SMA, kita menyimpan corner-corner di sana. Bisa di kelurahan, bisa di desa, bisa di SMA, di kabupaten, mau di Sukabumi boleh gitu, seperti itu. Jadi bentuk eksternalnya seperti itu. Misalnya paling kecil, paling sedikit misalnya ingin perpustakaan keliling, nggak punya mobilnya, kerjasama dengan dinas perpustakaan, sudah kerjasama dengan dinas perpustakaan, pinjam saja mobilnya, nanti dari sana supirnya ada, kita berkeliling gitu ya. Berkeliling. Nah, karena ini perguruan tinggi emang boleh saja, karena kan ini kaitan dengan literasi, meningkatkan gemar membaca melalui itu penyediaan buku-buku. Mendongeng boleh, mendongeng boleh. Kalau mau mengundang anak SMA, dongengnya apa? Ya dongengnya disesuaikan dengan anak SMA. Misalnya disesuaikan dengan umurnya. Dengan umurnya ya. Misalnya mengupas tentang planet, mengupas tentang, kalau mau agama ya misalnya mengundang MAN atau apa gitu ke sini. Bisa Bu, bisa seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti itu. Baik, menarik sekali ya. Ibu, ini kita berbicara juga tentang satu lagi Bu, gimana? Mungkin nanti kita akan ingin bercerita tentang bagaimana menarik anak-anak juga ya nanti. Mungkin menarik anak-anak. Itu yang saya mau tanyakan. Saya mau tanyakan Bu, kan kecenderungannya sekarang itu ya kalau ke perpustakaan karena memang ada tugas-tugas dan sebagainya. Apalagi kita ketahui ya, ada data gitu ya, bahwa kalau masyarakat di kita itu masih literasinya ini masih harus ditingkatkan begitu. Nah gitu ya. Nah, sebagai pustakawan ini ya, tantangan terbesar di masyarakat Indonesia ini ya apa saja gitu ya, selain untuk meningkatkan minat baca itu harus dimulai dari anak kecil dan sebagainya. Nah, itu tantangannya biasanya meliputi apa saja ya Bu? Yang paling utama itu sekarang teknologi ya. Teknologi ya, dengan adanya gadget dan lain sebagainya. Ya, betul. Kan teknologi itu tidak bisa dihapus, tidak bisa ditutup. Betul. Karena kan banyak sekali kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat dalam rangka hubungan internasional juga, kita dengan menggunakan teknologi informasi melalui perdagangan dan lain sebagainya. Kemudian dengan kemudahan sekarang itu era disrupsi ya. Misalnya seperti di jalan tol sudah tidak ada lagi petugas, sudah menggunakan kartu. Apapun dengan era digital ini, apapun bisa dilakukan melalui digitalisasi ya, termasuk ojek online juga kan itu sudah digitalisasi. Betul. Ya, itu juga menjadi tantangan, terutama di dunia perpustakaan itu, bagaimana kita agar mereka juga mau menggunakan koleksi kita melalui digitalisasi. Itu bisa saja kita membuat sebuah aplikasi agar supaya mereka itu mau membaca buku-buku kita, atau mereka meminjam dengan pesanan. Bagaimana itu sekarang tuh bisa Bu membuat aplikasi, misalnya dia melihat
informasi buku-buku baru, misalnya Iya. melalui web atau melalui online public catalog aksesnya. Iya, Oh ternyata ada. Nah kalau mau memesan bisa-bisa saja memesan dengan WA, dengan apa gitu ya. Nah emang harus ditunjang juga dengan para pegawai juga ya, karena kan kalau mesan itu kan harus dikirim ya. Ada dulu pernah inovasi itu bekerja sama dengan ojek gitu ya, bisa dengan ojek gitu ya. Tapi kalau di kampus kan kita sekitar kampus, kalau di perpustakaan umum itu kan jauh ya. Nah, di sekitar kampus bagaimana anak-anak supaya bisa yaitu gemar membaca di sekolah dan perguruan tinggi itu memang tergantung, yang pertama adalah ruangan yang representatif. Oh, ruangan yang representatif. Ya, supaya mereka betah. Betul. Bagaimana caranya supaya mereka itu betah menjadi rumah kedua. Bahkan mereka itu bisa berlama-lama nggak mau diusir gitu. Lama-lama kita ingin menambah jam membuka itu ya. Betul Bu, saya pernah mengalami Bu. Waktu saya di Depok begitu ya Bu, enak sekali ruangannya, luas, ada sofanya dan sebagainya, enak betul, gitu. Ya. Jadi harus representatif dan harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Jadi duduk tuh sebetulnya tidak semua harus duduk di kursi ya. Nah bisa saja lesehan, karena itu juga dalam akreditasi itu dihitung gitu. Kalau kursi itu harus 4 gitu ya. Nah, di lesehan juga 4 itu, tapi harus ada tempat duduknya di bawah ya untuk tilamnya gitu. Nah, itu juga dihitung ya. Jadi kemudian ada untuk baca koran dan lain sebagainya juga itu. Kemudian juga koleksi memenuhi keinginan mereka ya untuk bahan ajaran dan juga penelitian. Kemudian juga semua sarana prasarana yang mereka inginkan, dan bagaimana supaya mereka mau ke sini harus didorong oleh dosennya. Dosennya juga dihitung Bu. Kalau akreditasi itu dosen dihitung setiap hari berapa dosen yang datang hadir ke sini. Karena kalau tidak oleh dosen, mungkin ya dengan era teknologi seperti ini mereka malas-malas ke perpustakaan gitu ya. Jadi yang pertama adalah mereka diwajibkan oleh dosen itu hadir di perpustakaan. Misalnya dia mencari informasi melalui jurnal. Ini itu perlu Bu. Mereka itu minimal 1 tahun bisa membuka 2 jurnal lah gitu. Harus membuka 2 jurnal, baik ya kalau internasional ya enggak, jurnal nasional itu ini, karena kita juga tidak perlu berarti kita harus berlangganan. Itu ada jurnalnya Ipusnas itu gratis Bu. Ipusnas itu perpustakaan nasional itu menyajikan itu seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga komitmen pimpinan ya, komitmen pimpinan itu, karena sekarang perpustakaan itu sekali lagi bukan penunjang gitu. Kalau penunjang itu kan kalau pendukung aja begitu ya. Tapi sekarang ini perannya vital ini perpustakaan. Perannya vital dan terintegrasi. Karena apa? Buku kan mengikuti kurikulum. Kalau buku perpustakaan perguruan tinggi itu harus sesuai dengan kurikulum. Gak bisa saya semena-mena beli pertanian, beli apa, kan kurikulumnya hukum. Ya semua harus yang menunjang ilmu hukum gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian bagian yang terintegrasi. Kenapa seperti itu? Karena terintegrasi dengan proses pembelajaran. Maka semua sivitas akademika harus menunjang perkembangan perpustakaannya itu sendiri. Jadi tidak bisa disalahkan ada sepi perpustakaannya juga gini, nggak bisa begitu. Nanti kalau dosen ikut di dalam pengembangan perpustakaannya melalui tugas anak-anak dan sebagainya, maka nanti perpustakaan juga akan merasa bahwa ini butuh koleksi ini, ini harus seperti ini. Dan betul. Nomor 1 kita harus sama bahwa satu sama pemikiran ya, bahwa perpustakaan itu sebagai peranan penting. Dan harus ada kolaborasi dari semua pihak untuk mendukung itu sendiri gitu. Jadi kalau perpustakaan masih disebut ya hanya pelengkap saja karena persyaratan yang tadi, itu nggak akan bisa berkembang. Seperti itu. Maka motonya visinya Kepala Perpustakaan Nasional yang baru itu adalah perpustakaan hadir untuk martabat bangsa.
Oh, bagus sekali. Ya. Perpustakaan hadir untuk martabat bangsa. Iya, kan jadi bangsa yang bermartabat. Maka harus bagaimana perpustakaannya yang ingin meningkatkan martabat bangsa gitu. Bisa juga ya mungkin itu. seperti membangun perpustakaan yang berkualitas sama dengan membangun generasi yang berkualitas. Iya, betul, betul. Karena kan dari membaca Iya, gitu dari ya. membaca gitu. Dari Jadi tidak ada ruginya sebetulnya. Banyak untuk, untungnya malah banyak itu untungnya ya. malah gitu, seperti itu. Menarik sekali Iya. Ibu. Mudah-mudahan ini para pemirsa yang menonton gitu ya podcast ini menjadi semakin terbuka gitu bahwa peranan perpustakaan saat ini sesuai perkembangan zaman itu amat penting sekali ya, amat penting sekali. Oleh karena itu semoga ini ya banyak pihak yang menonton podcast ini dan menjadi lebih tercerahkan begitu, lebih tercerahkan, kemudian perpustakaannya menjadi didukung menjadi semakin lebih baik, pelayanannya, fasilitasnya dan sebagainya. Ini terakhir Ibu, kira-kira dari Ibu begitu ya, apa harapan-harapan Ibu begitu ya untuk perpustakaan-perpustakaan yang ada khususnya di perguruan tinggi, mungkin untuk di STH, seperti apa Bu harapan-harapannya gitu ke depannya? Ya. Harapan saya perpustakaan di perguruan tinggi manapun, khususnya di STH Pasundan Sukabumi itu harus memenuhi standar, wajib memenuhi standar. Karena di dalam kehidupan kita itu kan semua harus mengarah ke atau berlandaskan peraturan perundang-undangan. Jadi minimal harus memenuhi standar. Apa yang ada di dalam standar itu yang harus kita ikuti. Maka setelah standar itu diikuti, maka layanan kita juga akan terstandar, akan sesuai dengan kebutuhan. Karena yang dalam standar itu kan sudah minimalis lah gitu ya, apa sarana prasarananya yang harus ada. Nanti setelah dievaluasi melalui akreditasi, maka kita tahu apakah kita itu sesuai standar atau di atas standar atau lebih di atas standar. Karena kalau sesuai standar kita punya nilainya C, di atas standar sedikit nilainya B. Lebih dari standar nilainya A. Ya seperti itu ya. Jadi tantangannya memang sekarang itu diantaranya adalah pustakawannya juga harus memenuhi persyaratan. Harus memenuhi persyaratan. Di antaranya apa Bu? Yang di dalam akreditasi yang sekarang yang baru itu harus S2 perpustakaan. Tapi harus S2 perpustakaan, tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau kita masih belum ada masih bisa S1 ilmu perpustakaan. Ya kalau bisa yang lain-lainnya juga selain tadi penunjangnya menguasai itu, teknologi menguasai teknologi, kemudian juga memberikan pelayanan sesuai dengan pelayanan yang prima ya, pelayanan prima dari pustakawan. Misalnya dia itu melayani dengan baik, melayani dengan senyum ya, kemudian juga dari performannya juga harus baik supaya para pemustaka mau kembali lagi seperti itu ya. Dan juga yang terakhir adalah komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan ya, itu penting. Itu ya. Pimpinan itu bukan perguruan tinggi saja. Kalau di dinas perpustakaan ya pimpinan bisa kepala daerah. Kalau di sekolah ya kepala sekolah gitu. Gitu seperti itu juga ya. Jadi nanti harus bersinergi begitu. Baik Ibu, tidak terasa waktunya ini kami berdiskusi bersama Ibu. Kita ini seru sekali Ibu, banyak insight-insight baru yang saya dapatkan. Saya simpulkan podcast hari ini adalah peranan perpustakaan itu entah dari berbagai level itu adalah sangat penting sekali untuk membangun generasi yang berkualitas. Jadi kalau saya bisa tutup podcast kali ini itu dengan tagline yang mari membangun perpustakaan yang berkualitas, maka generasinya pun akan semakin berkualitas ya Ibu ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya hari ini, sudah meluangkan waktu di podcast kami STH Pasundan dan juga banyak memberikan sekali insight-insight khususnya dalam bidang perpustakaan. Sehat-sehat selalu ya Ibu ya. Terima kasih Bu Nita. Sampai jumpa lagi di Sampai obrolan jumpa lagi di sequel-sequel berikutnya, episode-episode berikutnya Ibu ya. Nanti jangan bosan-bosan diundang oleh kami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian podcast para podcaster dari STH Pasundan ya. Sampai jumpa, kita ketemu dalam episode lain lagi ya. Terima kasih. Kita akhir sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.